Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Dua Anona dengan NPM 33200009, semester 4A, program studi pendidikan biologi. Tujuan saya membuat video ini untuk melengkapi tugas mata kuliah botani tumbuhan tinggi. Nah, pertanyaannya di sini, jelaskan 5 jenis tumbuhan yang tergolong dalam Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga yang ada di sekitar saya. Tumbuhan pertama yang tergolong Magnoliophyta yang saya pilih yang ada di sekitar saya yaitu mangga. Merupakan salah satu tumbuhan yang tergolong ke dalam kelompok tanaman yang berbunga atau sering kita sebut dengan Magnoliophyta. Biji pada tanaman ini merupakan biji yang berkeping dua atau disebut dikotil. Pada tumbuhan mangga, bunga digunakan sebagai alat reproduksi secara gametofit. Setelah terjadi penyerbukan pada bunga, maka akan menghasilkan biji. Penyerbukan yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada putik. Untuk proses penyerbukan ini dapat melalui beberapa perantara seperti air, hewan, dan angin. Yang kedua, tumbuhan pisang, tergolong jenis tumbuhan Magnoliophyta atau tumbuhan berbunga, merupakan tumbuhan berbiji tertutup dan dicirikan sebagai monokotil, memiliki akar serabut dan tidak berakar tunggang. Tanaman ini memiliki warna kecoklatan. Biasanya akar ini akan tumbuh secara menyamping atau mendekati permukaan tanah. Adapun daun penumpu bunga biasanya berjejer rapat dan secara spiral bunga tersebut akan tersusun dalam dua baris melintang, yakni bunga betina berada di bagian bawah bunga jantan, tetapi tidak terdapat di bakal buah tumbuhan pisang. Berkembang biak secara generatif atau menggunakan tunas. Biasanya tunas ini akan kita temukan berada di sekitar indukan yang ada. Tunas yang muncul sendiri akan tumbuh sebuah individu baru dan sangat berbeda dari indukan yang awalnya yang ada. Meskipun pisang memiliki biji, namun perkembangbiakan yang lebih banyak dilakukan dengan cara menanam tunas yang tumbuh di sekitar pohon utama. Nah, selanjutnya yang ketiga di sini tumbuhan jeruk atau tanaman jeruk merupakan tumbuhan yang tergolong Angiosperma atau Magnoliophyta berbiji tertutup dan tergolong tumbuhan dikotil yang memiliki struktur bunga yang kompleks dan merupakan bunga di mana bagian bunga atau putik sari menjadi satu menempel pada bagian bunga yang sama. Jeruk ini berkembang biak dengan cara generatif atau kawin dengan penyerbukan pada bunganya. Perkawinan pada bunga jeruk terjadi pada saat proses menempelnya serbuk sari atau stamen dari benang sari pada kepala putik atau stigma. Selain penyerbukan, jeruk juga dapat diperbanyak dengan cara vegetatif atau tidak kawin, yaitu dengan cara pencangkokan. Yang keempat yaitu tumbuhan yang tergolong Magnoliophyta yang ada di sekitar saya yaitu pepaya, di mana merupakan tumbuhan Angiosperma atau jenis tumbuhan berbiji tertutup yang berkeping dua atau sering disebut dengan dikotil. Ini terlihat dari biji pepaya yang terbelah saat membentuk tunas batang yang bercabang dan akar pepaya berupa akar tunggang. Memiliki bunga jantan yang majemuk dan tersusun menggantung. Bunganya berwarna putih atau kuning cerah dengan mahkota yang berbentuk trompet dan benang sari yang tersusun sangat sempurna melekat pada leher tabung mahkota tersebut. Nah, pepaya betina memiliki bunga betina yang dapat soliter atau berada dalam kerangan. Bunga bertangkai pendek dengan mahkota berwarna hijau kekuningan ini yang akan melekat pada bagian dasar bunga. Nah, adapun hermafrodit memiliki bunga sempurna dengan benang sari dan bakal buah atau biji berwarna hitam keabu-abuan, jumlah banyak dan ditutupi oleh lendir yang menjaga agar biji pepaya ini tetap lembab. Perkembangbiakan secara generatif adalah dengan menggunakan bijinya, yaitu organ tanam yang didapat setelah adanya fertilisasi, menyatunya atau meleburnya gamet jantan dan betina. Yang kelima di sini tumbuhan bayam yang tergolong dalam jenis tumbuhan Magnoliophyta yang biasanya ditanam untuk dikonsumsi sebagai sayuran hijau. Tanaman bayam merupakan tanaman dikotil karena tanaman bayam ini memiliki ciri-ciri yaitu akarnya yang tunggang, ketika berkecambah batangnya berkambium. Nah, kiranya hanya ini penyampaian daripada saya. Sekian dan terima kasih.